لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, biiznillah ta'ala kita akan membahas lanjutan kitab tauhid di bab firman Allah Subhanahu wa taala falamma atahuma salihah. Falamma atahuma salihah, yaitu ketika keduanya, yaitu sepasang suami istri, mendapatkan apa yang mereka inginkan dari anak yang baik dari segi fisik, bahkan juga baik dari segi keagamaan dan semisal itu. Itu ayat 190 di surat Al-A'raf. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas, lebih afdalnya kita juga bahas ayat 189. Jadi pagi ini kita akan bahas tafsiran dari dua ayat di surat Al-A'raf 189 dan 190 insyaallah ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghashaha حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. Dialah yang menciptakan kalian dari nafsi wahidah, dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wa ja'ala minha zawjaha, dan Allah Ta'ala menciptakan pasangannya Nabi Adam dari diri Nabi Adam alaihissalam, itu Hawa, liyaskuna ilaiha, agar Nabi Adam alaihissalam merasa tenang, merasa condong kepada pasangannya. Kemudian dikatakan di sini falamma taghashaha hamlat hamlan khafifan famarrat bih. Maka ini konsentrasi baik-baik jemaah. Maka setelah taghasyaha, yaitu setelah dicampurinya, yaitu dijima'. Di sini mulai dari kalimat ini ada dua tafsiran. Tafsiran pertama nanti tafsiran versi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya yang mencampuri di sini, yang bercampur di sini suami istri di sini maksudnya adalah Nabi Adam dan istrinya. Mulai dari kalimat ini. Tafsiran kedua bahwasanya falamma taghasyaha hamlat hamlan khafifan dan seterusnya, itu untuk keumuman dari manusia, bukan hanya Nabi Adam dan istrinya saja.
di kitab At-Tauhid yang dijabarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, itu adalah tafsiran versi Ibnu Abbas yang menyatakan bahwasanya ini adalah Nabi Adam dan istrinya. Namun pendapat yang lebih sahih dalam tafsiran ayat ini adalah bahwasanya wallahu alam ya Allah, maksud dari maka setelah dicampurnya itu jima, istrinya mengandung kandungan yang ringan, ini adalah untuk selain Nabi Adam dan istrinya, yaitu dari manusia biasa yang mungkin saja berbuat syirik. Nanti akan kita bahas insyaallah bagaimana tanggapan dari sebagian ulama mengenai pandangan yang diriwayatkan tentang Ibnu Abbas, ya, yang mana Ibnu Abbas dihikayatkan menafsirkan ini adalah Nabi Adam dan istrinya, dan bahwa tafsiran tersebut tafsiran yang batil atau salah, namun tidak layak juga dinisbatkan kepada Abdullah bin Abbas. Kita lihat nanti insyaallah. Falamma taghashaha hamlat hamlan khafifan famarrat bih. Maka setelah dicampurinya, istrinya mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu, kemudian famarrat bih terus seperti itu, kemudian falamma athqalat, maka ketika sudah mulai merasa berat, yaitu dihamil tua, da'awallaha rabbahuma, maka suami istri tersebut, ini kalau menurut tafsiran kedua, menurut tafsiran pertama, maka Adam dan Hawa ya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan mereka, la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin, jika engkau memberi kami anak yang saleh, tentu kami akan selalu bersyukur. Itu. Jadi ada dua tafsiran untuk mulai kalimat falamma taghasyaha. Kalau dari pertama, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah, Allah Ta'ala menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Nabi Adam AS, maka ini Nabi Adam AS. Wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha, maka ini Siti Hawa. Ya, taib, sampai situ udah jelas. Tapi kemudian tafsiran falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih, ini ada dua versi. Imma, ya, tafsiran pertama maksudnya Nabi Adam dan istrinya, imma tafsiran kedua yaitu manusia pada umumnya, suami biasa dan istrinya. Ya. Namun kemudian falamma di ayat 190 yang ini menjadi judul bab ini, falamma atahuma salihah ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Maka setelah Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang saleh, nanti ada tafsirannya insyaallah, maka ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma, maka mereka menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya itu, yaitu setelah mereka diberi karunia, bukannya mereka bersyukur, malah mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fata'ala Allahu amma yusyrikun, maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka perbuat dari kesyirikan itu. Baik, kemudian kita lihat tafsiran pertama. Dikatakan di sini qala Ibnu Hazm, berkata Ibnu Hazm, di sini Ibnu Hazm tidak dalam rangka menafsirkan ayat ini, bukan, tetapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyematkan perkataan Ibnu Hazm untuk menguatkan maksud dari bab, bahwasanya maksud dari bab ini adalah menamakan anak dengan nama yang merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menamakan anak dengan nama yang merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya kalau ada nama anak, misalnya nama dewanya orang non muslim, nama dewanya mereka misalnya. Bahkan dewa namanya misalnya. Atau dewo misalnya. Atau dewi misalnya. Dan ini adalah nama-nama yang ada mengandung tujuan syirik tadinya. Walaupun enggak ada tujuan syirik, tapi nama tersebut nama yang sangat familiar dalam masalah kesyirikan. Ya, sekarang ada enggak anak dinamain Ifrit misalnya? Enggak ada. Wowo, genderwo, enggak ada mau. Kenapa? Syaitan. Nah, kemudian khurafat-khurafat yang semacam itu seperti dewa fulan, Wisnu atau Wardana dan seterusnya dengan nama-nama seperti dinamakan anaknya dengan nama seperti itu, maka serupa dengan ini. Ada sisi apa? Pengagungan terhadap nama-nama yang itu merupakan nama yang kental dipuja oleh orang-orang musyrik. Kental dipuja oleh orang-orang musyrik. Sekarang ada enggak namain anak misalnya Baphomet? Tahu enggak Baphomet itu? Nama sesembahan orang satanis. Baphomet. Enggak ada yang mau seperti itu karena mereka tahu bahwasanya ini adalah sesembahan orang-orang musyrik, penyembah syaitan.
Ya. Tapi di sini kata Ibnu Hazm, ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillah. Mereka yaitu bersepakat, itu para ulama bersepakat haramnya segala nama yang dijadikan sebagai penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Haramnya nama apapun yang mengindikasikan persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti ka'abdi Amr, hambanya Amr, budaknya Amr, wa abdil Ka'bah, hamba Ka'bah, wa ma asbah dzalik, dan yang semisal itu. Hasya Abdul Muttalib, ya, termasuk juga apalagi Abdul Muttalib, ya, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, siapa Abdul Muttalib? Itu Syaibatul Hamd, kakeknya Nabi SAW. Nama asalnya adalah Syaibatul Hamd. Ya, nama asli Abdul Muttalib Syaibatul Hamd. Kenapa? Karena Syaibah itu rambut putih, apa? Uban. Hamd itu terpuji gitu loh. Karena kakeknya Rasulullah SAW ketika lahir itu langsung ada ubannya. Jadi lahir sudah ada rambut putihnya itu kakeknya Nabi Muhammad SAW. Maka maka dinamakanlah Syaibatul Hamd. Namun ketika sudah beranjak, maksudnya sudah kecil, mungkin usia balita atau menjelang usia 6 tahun dan sekitarnya, ya orang tuanya wafat, maka Syaibatul Hamd ini kemudian dititipkan diasuh oleh salah satu keluarga atau pamannya, yaitu Muttalib. Dan saking terusnya nempel ini anak kepada pamannya yaitu Muttalib, maka orang-orang pun menjulukinya sebagai Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, yaitu seperti budaknya Muttalib, ya, selalu nempel kemana-mana ikut itu, maka Abdul Muttalib. Maka kemudian jadilah dikenal dengan Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, begitu. Nah, tapi penamaan Abdul Muttalib ini adalah penamaan yang tidak boleh dalam syariat Islam. Adapun Abdul Muttalib ini sudah dinamakan, disebut Abdul Muttalib karena itu di zaman jahiliyah yang belum ada peraturan-peraturan seperti ini. Adapun perkataan Nabi SAW, Ana ibnu Abdul Muttalib, aku adalah putranya, aku adalah cucunya Abdul Muttalib, maka di sini Rasulullah SAW menyatakan itu min babil ikhbar, yaitu dalam bab maksudnya mengabarkan bahwasanya saya adalah cucunya beliau. Jadi namanya disebut Abdul Muttalib, bukan berarti beliau setuju dengan penamaan tersebut. Ya, jadi nama-nama seperti ini menamakan anak itu juga harus betul-betul selektif dan tidak sembarangan. Jangan sampai mengandung kesyirikan. Jangan sampai mengandung kesyirikan atau mengandung hal yang fasik. Ya, jangan sampai hanya karena ingin beda namanya kemudian benar-benar beda dari orang biasa. Ya, sehingga namanya itu sebenarnya jelek, tapi dia nggak tahu kalau nama itu jelek. Misal nama orang Mukhalif misalnya. Apa arti Mukhalif? Mukhalif yang suka ngelanggar, Mukhalif, nama anak Mukhalif. Ya. Panggilannya Olip. Udah kayak istri Popeye aja panggilannya Olip ya. Mukhalif. Itu kan mukhalif artinya ini anak dinamain suka ngelanggar. Gimana? Ntar kau udah tua gimana? Mau dipenjara? Mukhalif. Ya. Kemudian muttaqin, enggak apa muttaqin misalnya muttaqi atau taqiyuddin dan seterusnya, mukhalif. Ya. Dan nama-nama lainnya hanya demi untuk apa? Sekarang kan nama anak-anak sekarang itu Masya Allah. Nama anak-anak sekarang itu modern. Khanza, Dafa. Enggak ada nama-nama Sucipto, udah enggak ada itu nama-nama seperti itu, udah. Nama Majapahit Sriwijaya itu udah lewat itu, masanya udah lewat. Siapa yang namanya Sucipto maka udah berkerut kulitnya sekarang. Beda zaman sekarang nama Renza, Avanza, Mitsubishi, kemudian Expander dan seterusnya. Nah, nama-nama baru seperti ini yang kadang-kadang orang tua itu hanya melihat di internet. Ada nama apa, pokoknya website yang mana itu website mengkumpulkan nama-nama yang beken gitu, yang keren untuk zaman sekarang. Yang mana ada artinya. Namun misalnya yang paham bahasa Arab,
Kan kalau nama-nama Islam itu kan biasanya bahasa Arab, ya kan? Nah, kemudian di list nama-nama versi Islami ya. Kalau kita yang paham bahasa Arab misalnya, baca sebagian dari nama yang disebutkan di situ, betul ini ada bahasa Arabnya insyaallah, tetapi kalau dilihat-lihat artinya itu enggak sesuai dengan sebenarnya gitu loh. Artinya enggak sesuai dengan sebenarnya. Ini menipu atau menipu orang-orang awam yang enggak paham bahasa Arab. Ya, dan orang yang nggak paham bahasa Arab biasanya buka website tersebut, kemudian dibuka, ini cakep nih nama ini arti ini. Padahal dari kalau kita kembali ke bahasa Arab nggak ada arti itu bukan artinya, bukan. Ya, bukan artinya. Ya, Anda nggak tahu contohnya yang mana, tapi Anda lupa ada beberapa yang Anda lihat ini bukan seperti ini artinya, beda artinya. Ya, maka konsultasikan dulu kepada orang yang paham bahasa Arab dan juga paham akidah yang benar, karena takutnya ini ada kesalahan. Sekarang aja misalnya kita kan Abdullah, abd kemudian nama Allah Azza wa Jalla, gitu kan? Nama Allah bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita enggak bisa Abdur Rahmah, enggak bisa. Gitu loh. Abdul Basar misalnya, enggak bisa. Jadi abd hambanya siapa? Hambanya Allah. Kemudian setelah lafal abd itu nama Allah, bukan sifat Allah. Nih, yang sekarang banyak Abdul Ghufran, itu aja salah. Abdul Ghufran. Abdul Ghufran artinya apa? Hambanya ampunan. Jadi dia menghambakan diri pada ampunan. Kalau Abdul Ghafur, Abdul Ghaffar itu benar. Gitu, paham enggak sini? Sekarang Allah Ta'ala memiliki nama Al-Alim, Abdul Alim, boleh. Tapi Abdul Ilm, hambanya ilmu Allah, enggak gitu. Salah sebenarnya. Ya. Coba nama Allah lainnya apa? Gimana? Nama Allah lainnya apa? Banyak nama Allah, antum masa enggak tahu, subhanallah. Allah itu sendiri, Abdullah benar. Abdul Uluhiyah salah. Abdullah. Abdul Qadir benar. Abdul Qudrah hambanya kekuatan. Jadi menghambakan diri pada kekuatan? Enggak, menghambakan diri pada Allah yang Maha Kuat, itu yang benar. Suflet. Bahkan yang ternisbatkan kepada Allah Ta'ala saja itu juga perlu fikih dalam masalah ini. Enggak bisa sembarangan. Jangan karena Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat, misalnya Allah Ta'ala memiliki sifat tangan. Abdul Yad, tangan kan bahasa Arabnya Yad. Abdul Yad. Allah Ta'ala memiliki sifat wajah. Abdul Wajah. Salah. Abdullah, hambanya Allah. Jangan nisbatkan kehambaan kepada sifat Allah, melainkan kepada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Abdul Ghufran, Abdul Qudrah, Abdul Ilm itu salah, secara format salah. Ya. Begitu. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini menyatakan tafsiran versi beliau, tapi riwayat ini riwayat yang tidak disahihkan oleh sebagian ulama. Ini tafsiran pertama. Lamma taghasyaha Adam hamalat. Setelah Nabi Adam alaihissalam melakukan hubungan kepada istrinya, maka istrinya tersebut kemudian hamil. Fa'atahuma iblis, maka iblis kemudian mendatangi keduanya. Iblis mendatangi Nabi Adam alaihissalam dan istrinya. Faqal, maka berkata iblis, Inni sahibukuma alladhi akhrajtukuma minal jannah. Sesungguhnya aku adalah partner kalian yang telah mengeluarkan kalian dari surga. Itu kata iblis. Prestasinya disebutin oleh iblis. Padahal bukan. Padahal yang mengeluarkan dari surga adalah Allah Azza wa Jalla untuk menguji Nabi Adam alaihissalam. Lituti'ani aw la aj'alanna lahu qarnayil. Ya. Ya, ini menghinakan untuk penghinaan dari iblis untuk Nabi Adam alaihissalam agar engkau nurut pada diriku dan menjadi budakku, gitu. Tujuannya itu. Ya, kemudian ala kulli hal di sini
iblis menakut-nakuti Adam dan istrinya. Dan akhirnya Nabi Adam alaihissalam sammayahu Abdul Harith, menamakan anaknya dengan nama Abdul Harith. Fa abaya an yuti'ah fa kharaja mayyita. Maka kemudian keduanya yaitu Nabi Adam dan istrinya menolak untuk mentaati iblis, dan kemudian akhirnya keluarlah bayi itu dalam keadaan mati. Ya, thumma hamalat, kemudian hamil. Ya, fa'atahuma, dan iblis datangin mereka lagi. Fadzakara lahuma, mengingatkan mereka berdua. Fa'adrakahuma hubbul walad. Jadi akhirnya gini, kalau misalnya kalian enggak menamakan dengan nama Abdul Harith, maka itu akan jadi mayit, itu akan keluar akan keluar dalam keadaan mati itu anak. Ditakut-takutin oleh iblis. Ya, ditakut-takutin oleh iblis. Bagaimana sebagian orang sekarang, dari dulu juga gitu. Kalau enggak melakukan ritual ini, maka nanti anak kamu bakal begini begitu. Kalau misalnya ari-arinya enggak dikasih lampu, nanti begini begitu. Ya. Banyak khurafat yang iblis, sebenarnya dari iblis, ya, itu dari syaitan yang membuat orang itu takut, suuzon untuk masa depan, suuzon kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi sebagian lagi juga memotivasi, tapi dengan khurafat juga gitu loh. Kayak misalnya kalau ari-ari bayi lahir kemudian terlilit ari-ari. Kadang orang dulu tuh memotivasi ibu hamil yang melahirkan, udah tenang bu, itu dililit ari-ari bu, supaya nanti kalau gede kayaknya dia bakal cocok tuh pakai baju apa aja, bakal cakep gitu. Jangan pakai ari-ari. Terus kalau ari-arinya itu di kepala, bukan di lampu tadi, udah di kepala, ya, ngelilit di kepala, ini bakal jadi ustadz karena kayak sorban gitu. Gitu, supaya terhibur ibunya gitu loh. Nah, ibunya diam, amin gitu aja. Ya, maka kemudian akhirnya karena saking cinta sama anaknya, nih hikayatnya begini. Ya, diingetin nama syaitan, nama iblis, kalau kamu misalnya nanti enggak taat sama saya, enggak menamakan Abdul Harith untuk anak kalian, maka takutnya nanti bakal mati itu anak. Ya. Maka saking fa'adrakahuma hubbul walad, cinta kepada anak itu menyentuh qalbu Adam dan Hawa. Ini tafsiran yang ini ya. Ini tidak kita ikut tafsir ini, tapi ada pelajaran dari sini ya. Fasammayahu Abdul Harith. Akhirnya mereka berdua, itu Adam dan istrinya, menamakan anaknya ini dengan nama Abdul Harith. Maka fadzalika qauluhu, itulah firman Allah Azza wa Jalla, ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Setelah dikasih anak, malah mereka berbuat syirik terhadap apa yang telah Allah berikan pada mereka dari anak. Hadis atau riwayat, tafsiran riwayat Ibnu Abi Hatim. Ya. Apa pelajaran tafsiran pertama ini? Walaupun tafsiran pertama ini tafsiran yang tidak sahih, dinisbatkan kepada Adam dan istrinya. Ya, jadi yang sahih adalah ayat ini bukan tentang, atau potongan ayat ini bukan tentang Adam dan istrinya, bukan. Tetapi kita bisa belajar di sini bahwasanya hubbul walad, cinta kepada anak, itu bisa membuat seseorang sampai berbuat hal yang derajatnya derajat syirik. Ya. Saking cintanya sama anak, dan bergabung antara hubbul walad, cinta kepada anak, dengan takut anak ini bakal gimana-gimana nanti. Jadi memiliki anak itu sendiri suatu ujian. Mencintai anak itu sendiri suatu ujian, yang bagaimana kita bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, namun kita juga cinta dengan anak kita. Dan setiap dari kita itu akan diuji dalam masalah anak. Karena amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kalian dan anak kalian itu ujian semuanya. Semuanya ujian. Ujian ketauhidan juga. Apakah kita bertauhid, bertawakal sama Allah atau tidak? Dan semakin seseorang itu bertauhid,
maka level ujian baik tentang harta, anak, keluarga dan seterusnya lebih tinggi tentunya. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berpuluh-puluh tahun berandai-andai atau berpuluh tahun mengharapkan lahir seorang anak. Ketika sudah lahir Nabi Ismail alaihissalam, baru berapa hari saja itu sudah Allah Ta'ala wahyukan agar berpisah darinya dan taruh istri kedua dan anaknya di Makkah dan berpisah. Sampai dalam hadis Bukhari disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim baru bertemu anaknya Nabi Ismail ketika Nabi Ismail sudah besar. Subhanallah. Itu ujian berat jemaah. Ya, ujian berat. Maka sebagian orang Allah Ta'ala uji dengan hubbul walad, cinta terhadap anak, sehingga dia pun rela menebas yang haram, menerjang yang haram, atau bahkan berbuat syirik demi keselamatan anak. Sebagaimana dihikayatkan di sini, supaya anak selamat, maka dinamakanlah Abdul Harith sesuai dengan ilham dari iblis, dari syaitan. Namun sekali lagi ini adalah tafsiran yang tidak sahih. Ini tafsiran yang tidak sahih. Walahu bisanadin sahihin an Qatadah, dengan sanad yang sahih dari Qatadah rahimahullah tabi'in, menafsirkan wa ja'ala lahu syuraka fi ma atahuma, yaitu syuraka fi ta'atih, yaitu setelah kelahiran anak, manusia-manusia ini berbuat syirik dalam ketaatan. Berbuat syirik dalam ketaatan. Walam yakun fi ibadatih, bukan dalam peribadatan tapi dalam ketaatan, mendengar bisikan syaitan. Walahu bisanadin sahihin an Mujahid, dan dengan sanad yang sahih dari Mujahid, la in ataina salihah, ya, jika kami datangkan, kami berikan kepadanya anak yang saleh. Saleh di sini saleh badannya sempurna, maka berkata asfaqa alla yakuna insanan. Taib, ala kulli hal. Ini tafsiran yang pertama ini tidak kita pakai, melainkan tafsiran yang kedua, bahwasanya maksudnya adalah selain Nabi Adam alaihissalam. Bahwasanya maksudnya orang yang berbuat seperti ini adalah bukan Nabi Adam alaihissalam, melainkan suami istri pada umum manusia, suami istri. Mari kita bahas ayat ini, kembali kita bahas ayat ini, ayat 189 dulu. Kata Allah Azza wa Jalla, huwallazi khalaqakum min nafsi wahidah. Dialah Allah Ta'ala yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Wahai manusia sekalian, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, nafsi wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. Ya, dan di sini wa ja'ala minha zawjaha. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari Nabi Adam alaihissalam pasangannya sendiri, yaitu Hawa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf, liyaskuna ilaiha. Tujuannya apa? Adanya istri, tujuannya adanya pasangan, ya, yaitu kecondongan kepadanya. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah, sukunur rajuli ila zaujatihi zahirun min amrain. Yaitu sukun artinya sakinah, tenang. Tenangnya seorang pria kepada istrinya itu zahir, tampak, min amrain, dari dua perkara, dari dua hal. Pertama kata Syekh Utsaimin, li'anna bainahuma minal mawaddati war rahmah ma yaqtadil unsa wal itminana wal istiqrar. Karena antar keduanya, suami istri, ada mawaddah dan rahmah, kasih sayang, yang konsekuensinya merasa itu jinak, nyaman, itminan, tenang, istiqrar, tetap. Maka kalau sepasang ini tidak saling mencintai, ya, tidak saling nyaman, tidak saling tenang satu sama lain, maka ini belum terjadi sakinah. Tidak terjadi sakinah, karena sakinah itu kecondongan hati, ketenangan hati terhadapnya, itu sakinah. Ada tidak mawaddah dan rahmahnya padanya. Itu satu. Ya. Dan yang kedua, sukun min haitsus syahwah, yaitu tenang dari segi syahwat.
Jadi dua hal, laki-laki merasa tenang dengan istrinya dengan dua sisi. Pertama, adanya kasih sayang antar keduanya. Yang kedua, adanya kesambungan syahwat. Taib, tidak mesti syahwat memang. Untuk yang kedua, makanya syahwat yang kedua. Kadangkala terutama orang-orang yang sudah tua ya. Laki-laki yang sudah tua ya, mungkin dari segi syahwat itu udah tidak seberapa, udah enggak begitu memikirkan syahwat, tapi dari segi mawaddah dan rahmahnya. Syahwat memang enggak harus dipenuhi karena ketika itu sudah menurun tingkatnya, karena mungkin punya penyakit yang harus difokuskan untuk penyembuhan sehingga enggak begitu bersyahwat lagi. Ya, rajul kabir yaitu orang kabirus sin, yaitu orang sudah tua, enggak tergerak lagi untuk bersyahwat. Maka dia butuh istri. Yang dibutuhkan sekarang mawaddah dan rahmah. Bisa langgeng, bisa langgeng. Ya, jadi dua kunci ini sebenarnya. Tapi yang kedua, itu sebagian dari laki-laki enggak perlu mendapatkannya karena memang sudah berusia atau memang terjadi padanya penyakit misalnya. Adapun pasangan yang muda biasanya, laki perempuan, suami istri, memerlukan kedua ini, mawaddah, rahmah dan juga memerlukan yaitu saluran syahwat. Kadang laki-laki sayang sama istrinya, namun dia enggak mendapatkan kepuasan syahwat dari istrinya. Maka ini goncang. Berbeda misalnya dengan sebaliknya. Kalau misalnya si istri sayang sama suaminya, namun si istri enggak begitu mendapatkan syahwat dari suaminya, saluran syahwat. Maka ini masih bisa langgeng, bisa. Tapi kalau suami udah enggak mendapatkan apa yang dia inginkan dari syahwat, padahal dia memiliki libido yang cukup atau libido yang tinggi bahkan, maka sangat wajar kalau misalnya laki-laki ini akan mencari yang lain. Dan ini Anda nasihati ke banyak dari orang. Ya, laki-laki ketika merasa tidak puas dengan keadaan rumah tangganya dari segi pertama atau kedua yaitu rahmah, mawaddah, atau yang kedua syahwat, maka itu mesti akan mencari saluran lain, kasih sayang lain, mesti gitu. Dan laki-laki yang misalnya dia tidak mendapatkan mawaddah warahmah, padahal dia sayang sebenarnya sama istrinya, namun mungkin faktor keluarga yang menekan misalnya, faktor keluarga yang menuntut, faktor keluarga yang menjelek-jelekan misalnya. Misalnya laki-laki ini dianggap miskin atau tidak punya apa-apa, itu akan berkiblat ke lain hati nanti, akan mencari saluran. Itu yang pertama. Atau memiliki istri yang bukan wadud, yaitu bukan penyayang, tidak terbiasa untuk menyayangi orang, atau punya ego sendiri. Dan ini yang kita nasihati juga terhadap perempuan-perempuan yang punya cita-cita karir atau edukasi tinggi. Ini yang kita nasihati. Nanti akan menjadi seorang ibu dan tentu seorang istri. Karir yang ingin anti capai, ingin memiliki begini begitu. Apakah itu yang akan menjadi modal kasih sayang terhadap suami atau gimana? Yang ada kalau kita lihat di kehidupan banyak dari orang-orang, ya dari keluarga yang parlente, keluarga yang tajir, kaya, masya Allah, kelihatannya masya Allah, kelihatannya banyak duitnya, pernikahan pun sampai ratusan juta. Namun yang didapatkan setelah pernikahan nafsi-nafsi. Si suami dinas kemana, si istri punya bisnis sendiri dan karir sendiri. Subhanallah. Dan bisa antum lihat sekarang di lapangan jemaah sekalian, banyak sekali perempuan-perempuan yang berusia menjelang 30 tahun dengan pendidikan yang bagus, S1 bahkan S2. Mencari jodoh susah, Bisa baca ini, bisa baca kitab dan seterusnya, mencari jodoh susah. Ya. Karena ternyata laki-laki sekarang selain sebagiannya cemen juga, sebagiannya lagi enggak mau dengan yang pendidikan tinggi karena itu ini nanti saya gimana saya pendidikan ini perempuan S2, MA. Ya. Ada yang doktor pula, masih jomblo, doktor perempuan. Ya. Nyari jodoh. Kemudian ketemunya sama yang lulusan STM. Wah, tawuran terus itu nanti enggak bisa. Afwan enggak bisa, ini enggak nyambung. Sama LC misalnya. Ustadz Fulan Al-Fulani LC. Ustadz Fulannya minder. Aduh, LC. Aduh, dokter. Enggak ada. Ya.
penghasilannya besar, tingkatannya tinggi, kritis lagi. Repot ini. Yang mana dulu ketika masih muda, perempuan ini menganggap bahwa saya pendidikan itu segala-galanya dan laki-laki akan suka dengan perempuan yang pendidikan tinggi. Tapi ternyata kenyataannya Anda makan lihat loh. Yang mencari gelar S2, jadi MA, dari S2 dan seterusnya. Ya. Apapun itu, bidangnya apa. Nanti kemudian ketika mulai mau cari suami, yang ada di lapangan adalah suami-suami yang pendidikan tinggi rata-rata sudah punya istri. Ya. Rata-rata sudah punya istri. Dan kalaupun mau nyari istri lagi, nyari istri yang lebih polos daripada istri pertama gitu. Enggak mau nyari yang sudah gelarnya tinggi. Itu yang akan antum lihat sekarang dan sudah mulai terlihat. Lihat di kantor-kantor besar coba, kantor-kantor besar. Di Jakarta, SCBD, di daerah situ. Itu perempuan banyak banget itu. Antum tanya satu-satu, kebanyakan jomblo mereka, belum punya suami. Usia berapa, Pak? Mau 30, Pak. Banyak seperti itu, banyak. Kenapa sekarang di TikTok, di Instagram itu banyak perempuan-perempuan yang memamerkan joget ini itu? Karena mereka belum terlampiaskan dengan ada suami, akhirnya mereka mencari pujian dengan cara itu. Usia berapa? Itu sekarang yang terjadi itu sekarang. Ya. Udah gitu di banyak rumah tangga enggak mendapatkan mawaddah dan rahmah dari istrinya karena apa? Tidak dilatih oleh keluarga menjadi wadud. Makanya kata Nabi SAW, tazawwaju al-wadud al-walud. Nikahilah oleh kalian perempuan yang wadud. Wadud ini apa? Yang penyayang. Bentar, walud itu subur. Bentar, jangan subur dulu, Pak. Ini baru wadud. Jangan cepat-cepat nih. Wadud dulu penyayang. Mulai kajiannya mulai dirusak sama Pak Rosadini. Tenang, Pak. Tenang. Wadud penyayang. Walud subur. Kalau subur itu bisa dilihat dari keturunan ibunya atau bapaknya. Banyak gak gitu loh. Itu jelas kok itu. Wadud dilihat dari apa? Kedekatan si perempuan ini dengan orang tuanya. Familiar gak sama familynya? Dan ternyata sekarang banyak perempuan-perempuan yang ke kampus sana, jauh dari orang tua, jarang sekali komunikasi sama orang tua, by phone jarang, ketemu juga jarang. Lebih sering ke teman-temannya dan lebih fokus di karirnya. Akhirnya egonya tinggi. Punya kemauan sendiri, nggak mau diatur, nanti ketika punya suami, ya udah nafsi-nafsi, itu banyak terjadi. Maka tidak mendapatkan mawaddah dan rahmah di sini, nggak ada liyaskuna ilaiha. Jadi laki-laki itu nggak sukun terhadapnya. Makanya bisa dilihat kalau misalnya di kantor-kantor besar, direktur atau orang besar atau laki-laki yang mapan dan seterusnya, istrinya juga kerja di mana, punya bisnis sendiri, itu masing-masing punya jajanan tersendiri. Karena nggak ada litas kunu ilaiha itu nggak ada sakinah, nggak ada kecondongan, karena tidak mendapatkan kasih sayang yang maksimal dari pasangannya. Ya, kadang-kadang dapat kasih sayang, cuman kadang-kadang karena tekanan keluarga masing-masing, ego orang tua masing-masing, berantemnya antar besan yang membuat mereka itu, aduh malas lah, susah main kayak gini gitu. Padahal udah sayang, tapi karena ego orang tua, ego keluarga, ego kesukuan, ego penghasilan dan seterusnya. Subhanallah. Memang kata sebagian orang, ketika antum menikahi seorang perempuan, antum tuh bukan hanya menikah dengan dirinya, melainkan antum menikah dengan keluarga besarnya. Tapi jangan kita kayak orang nggak punya agama. Nggak boleh keluarga besar sebesar apapun, Allah lebih besar daripada keluarga ini. Sebesar apapun, maka ada hak suami istri yang mereka patut mawaddah warahmah, biarkan mereka berdikari, biarkan mereka melanjutkan hubungan mereka. Yang kedua, kemudian sukun min haitsus syahwah. Dari segi syahwat. Ya, laki-laki ketika sudah tidak terpenuhi syahwatnya oleh istrinya, entah karena penyakit istrinya, entah karena istrinya ya sudah tidak apa Pak Rusadi, udah tidak ayo suhu gimana Pak Rusadi, tidak
segres dulu gitu misalnya. Ya, maka laki-laki wajar untuk mulai mencari yang lain gitu loh. Ini sudah menjadi keumuman, udah nggak bisa dipersalahkan, udah menjadi keumuman. Ya, maka sukun min haitsus syahwah ini yang menjadikan stabilitas juga. Ya, ajaibnya ikhwan, juga ada kemudian masalah mawaddah rahmah dan syahwat. Belum punya anak sampai sekarang, dan kemudian si suami pengen banyak punya anak, berharap mau dites siapa yang mandul, tapi istrinya nggak mau karena takut ketahuan kalau dirinya lah yang mandul gitu kan. Padahal ibunya istri itu nanya terus kapan punya anak, lah kan yang mandul kan anaknya gitu. Kemudian pengen nikah lagi untuk mendapatkan turunan, dilarang, nggak terima dan seterusnya. Lihat di sini, gimana bisa dapat mawaddah warahmah kayak gini? Syahwat itu memang syahwat dimaksud di sini paling maksimal adalah, yaitu paling utama adalah syahwat kemaluan, betul. Tapi ada di antara syahwat yaitu apa? Pengen punya anak, itu termasuk keinginan syahwat. Laki-laki pengen punya keturunan itu wajar dan bahkan itu normal. Enggak mendapatkan keturunan dari perempuan ini, maka wajar kalau laki-laki ini akan mencari yang lain untuk supaya dapat keturunan. Ya begitu. Bahkan baik laki-laki yang impoten atau perempuan yang mandul, itu salah satu alasan boleh pisah sebenarnya. Tapi kalau bisa dijamak, ngapain dipisah, gitu kan? Al-jam'u muqaddamun 'ala tarjih. Menggabungkan, menjamak itu lebih didahulukan daripada menebang salah satu. Kan begitu. Jadi Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan istrinya dari diri Nabi Adam alaihissalam untuk supaya tenang. Supaya tenang. Ketenangan ini di dua, yaitu dikasih sayang yang didapatkan dari istrinya, servis dari istrinya, dan juga syahwat yang bisa disalurkan pada istrinya. Maka kemudian kata Allah, falamma taghasyaha, ketika jama'aha, yaitu ketika menjima'nya, yaitu manusia. Di sini tafsiran kedua, kita pakai tafsiran kedua, yaitu manusia pada umumnya, laki-laki pada umumnya, telah mencampuri istrinya, hamlat hamlan khafifan famarrat bih. Maka istrinya mengandung kandungan yang ringan, hamil khafif. Maka hamil, kehamilan ada yang kehamilan khafif, yaitu fi awalil hamil, di awal-awal kehamilan. Dimulai dari yang sesuatu yang khafif, yaitu nutfah, tetes mani, air mani. Kemudian alaqah, segumpal darah. Kemudian mudghah, segumpal daging. Famarrat bih, maka marrat bih, yaitu berjalanlah sesuai dengan bagaimana siklus kehamilan normalnya. Falamma athqalat, maka ketika athqalat, yaitu al-ithqal fi akhir al-haml, terjadinya berat di akhir-akhir kehamilan, di kehamilan tua. Sebenarnya kehamilan tua banyak yang sudah mulai ringan, tapi ini menjelang HPL atau menjelang kelahiran. Maka da'awallah, keduanya kemudian suami istri ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada tauhid. Di sini ada tauhid. Apa doanya? Da'awallah rabbahuma, berdoa kepada Allah Rabb mereka berdua. La in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Jika engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami akan selalu bersyukur. Di sini saleh, jika engkau memberikan kami anak yang saleh. Kebanyakan ahli tafsir maksudkan anak yang saleh di sini adalah yakni saleh, salah fil abdan, fil badan, yaitu baik dari segi badan, bukan baik dari segi agama. Ya, baik dari segi badan, bukan dari segi agama. Yaitu ya Allah, jika engkau menjadikan ini terlahir sebagai anak yang baik, maksudnya badannya sempurna, normal, ya gitu loh, maka lanakunanna minasyakirin, kami akan menjadi orang yang bersyukur. Ya. Dan ini yang menjadi judul di kajian kita ini, judul dari ana, yaitu jangan menunggu diberi barulah menjadi soleh, barulah bersyukur, baru setelah diberi baru bersyukur. Ibrahnya di sini, kalimat ini ibrahnya besar, menjadi salah satu manhaj atau kaidah manhaj kehidupan kita. Jangan menunggu dikasih baru antum bersyukur.
Gitu loh. Ya. Jangan menunggu kaya baru antum dermawan. Karena rata-rata orang yang menunggu dikasih baru bersyukur, pas dikasih dia lupa bersyukur. Dan rata-rata orang yang menunggu kaya baru dermawan, pas ketika kaya dia nggak bisa menjadi dermawan. Tetapi jadilah bersyukur di keadaan kita sekarang, dan jadilah dermawan sekalipun keadaan kita begini. Ya, jadi hal-hal seperti ini nggak bisa kita cita-citakan setelah dapat kemudahan. Jangan jadi soleh jangan baru soleh setelah dikasih sama Allah. Karena rata-rata orang setelah dikasih nggak jadi soleh. Karena cita-cita seperti ini jadi soleh bagus, tetapi soleh itu harus dibangun dari kekinian. Sekarang juga kesolehan itu nggak mengenal antum itu lagi kaya atau lagi miskin, lagi susah atau lagi senang. Melainkan kesolehan dari sekarang. Misalnya berkurban, ikhwan. Berazam untuk berkurban itu jangan nunggu antum punya uang dulu. Dari sekarang. Ya sekarang udah terlambat, udah besok kurban. Yaitu dari hari kapan tahu antum punya azam berkurban. Dari sekarang saya ingin nabung. Dari sekarang tabung kalau emang berkurban, kalau bisa insya Allah. Karena berkurban nggak seberapa, paling berapa? 3 juta, 3,5 juta. Yang mana uang segitu mah sekarang bisa lah di Jakarta ini untuk didapat dalam sekian waktu yang singkat insya Allah. Bisa. Namun jangan nunggu nanti kalau saya udah punya rumah baru saya berkurban. Ya salam. Betapa banyaknya orang belum punya rumah, masih ngontrak. Bahkan miskin bahkan. Tapi dia bisa berkurban. Ya subhanallah. Jadi nggak bisa kita menunggu-nunggu sesuatu yang kita nanti-nanti dari kebaikan dan kesolehan, padahal bisa kita lakukan sekarang. Kayak sebagian dari ikhwan, euforia kajian tabligh akbar dari ustadz terkenal, populer, Instagram, ustadz mana gitu. Kalau misalnya ustadz ini datang, ana bakal soleh, ana bakal soleh, ana bakal datang kajian. Ya akhi, antum kajian rutin aja, datang aja dulu. Kajian rutin aja dulu antum. Syukurin aja dulu yang sekarang. Bahkan yang maksudnya sekarang yang rutin ini bisa jadi lebih afdal. Bisa jadi. Karena boleh jadi ustadz tabligh akbar itu udah capek. Dan mungkin temanya itu repetitif. Kesimpulan dari tema-tema sebelumnya yang udah dijabarkan di masjid-masjid lain. Sampai ada seorang ikhwan, murid anak ikhwan ini. Beliau pernah kecewa. Waktu sebelum pandemi itu kan zaman-zaman ketika masih banyak ikhwan-ikhwan atau akhwat yang memburu kajian satu ke sana. Ya. Jadi saat hari Ahad ada tabligh akbar di sini, ada tabligh akbar di sana. Diburu. Ini beliau ini ngelihat ada Ustadz Safari Dakwah. Ustadz Safari Dakwah. Maka beliau mau ikut Ustadz ini. Di mana Ustadz ini ngajar kajian kan dilihat di itinerary-nya. Oh, subuh beliau di sini, duha beliau di sini, zuhur beliau di sini, asar beliau di sini, maghrib di sini. Oke. Maka beliau ikutin tuh, maksudnya bukan jadi tim ustadznya, melainkan beliau ya jalan sendiri naik motor atau naik mobil. Maka setiap masjid satu hari itu yang Ustadz Fulan ini hafizullah dakwahin gitu, beliau ikut. Dan beliau mengakhiri dengan kekecewaan. Kok bisa? Anak kecewa Ustadz. Apa yang beliau sampaikan di masjid subuh sama dengan masjid duha, sama dengan masjid zuhur, sama dengan asar, sama dengan maghrib. Akhirnya karena kecewa dan kelihatan sekali bahwa saya ini hanya sebagai euforia semata, cuman template selesai. Yang mana setiap masjid akan kagum dengan banyaknya jemaah. Tuh yang kagum, wah penyampaian Masya Allah. Ini penyampaian persis dengan apa yang disampaikan beberapa jam lalu di masjid lain. Ya subhanallah, ya itu nggak masalah untuk bermanfaat, insya Allah manfaat bagi banyak orang. Tapi ini kenyataan yang terjadi banyak seperti ini, ikhwan. Kenapa nggak disyukuri dulu yang udah rutin, yang ada di masjid rutin? Itu. Sampai ada satu pedagang di Cilangkap ini. Ini 8 tahun lalu, 2017 atau 2016. Anda nggak tahu beliau sekarang ngaji apa nggak tahu. Beliau pedagang. Tapi Anda nggak sebutin dagangannya apa, nanti antum cari ketemu lagi orangnya. Ya, ada orangnya, ada di Cilangkap ini. Ya, bukan di RT sini, bukan. Enggak usah dicari. Atau enggak usah diceritain lah kalau gitulah. Jadi 2017 atau 2016 sekitar itulah. Itu 2017 udah rutin di sini ada, alhamdulillah, dan juga beberapa asatidzah di sini, alhamdulillah.
Ada asatidz yang rutin dari sini, rutin. Bahkan seperti ketika itu yang rutin lebih banyak ketika itu. Nah, beliau ngomong ke ana waktu ana beli dagangannya, beliau ngomong, "Ustaz, kapan ya ngundang Ustaz Fulan, ngundang Ustaz Fulan, ana semangat, ana bakal hadir deh kalau misalnya ada Ustaz Fulan." Itu sambil siapin gorengan tuh sama istrinya. Siapin apa, enggak perlu disebut apa gorengannya. Pokoknya yang digoreng lah pokoknya. Bukan gorengan makliyat bawaan, bukan, ada. Ini lama-lama ketahuan nanti lah. Undanglah Ustaz Fulan gitu. Undanglah Ustaz Fulan. Kalau undang Ustaz Fulan nanti ana sebenarnya tanya, "Pak, antum enggak pernah kelihatan lagi Pak di kajian?" "Ya Ustaz, ana sibuk Ustaz, ini berang." Wah, gitu kan. Biasa. Ustaz, cobalah itu masih hijau. Undang ke Ustaz Fulan, disebutin nama-nama besar. Ketika itu masih hijau kayaknya belum banyak ngundang nama besar. Maksudnya belum banyak ngundang buat tabligh, belum begitu banyak kalau enggak salah. Undang Ustaz Fulan. Kan ketika itu Ustaz Fulan lagi hot-hotnya gitu, lagi panas-panas lagi booming lah gitu. Memang booming terus Ustaz Fulan ini. Atau Ustaz Fulan, Ustaz, anak kalau itu anak semangat tuh datang Ustaz. Dalam hati anak ngomongnya langsung ke Ustadz yang rutin di kajian Masjid Hijau yang dia nggak pernah ikut kajian anak. Gimana keselnya? Sia maneh teh. Aduh. Kan ini anak ngisi di situ rutin, ente nggak datang. Sekarang ente ngomong kayak gitu ke anak. Ini ibaratnya apa ya? Ibaratnya suami ngomong ke istrinya, sayang tuh cakep banget ya, cantik banget. Itu nyakitin banget itu. Ini lagi nih orang nih, aduh, antum apa? Yang ada aja dulu Pak, antum datang, itu yang ada dulu, antum aja rutinin datang gitu. Itu 8 tahun lalu, 2017-an atau 2016 gitu, 7 atau 8 tahun lalu. Anda gituin. Dan enggak pernah Bang hadir, enggak pernah. Ketika ada kajian misal Ustaz bersama sini maghrib, Sabtu maghrib, anak misalnya lewat situ, lewat daerah itu, ngeliat dia lagi asik. Iya. Lagi ngegoreng sesuatu. Ini aduh. Masih ingat dulu minta diundang sini, undang situ. Ini seperti ini manusia nih kadang-kadang ya. Nunggu apa? Harus nanti yang diundang siapa baru saya mau datang. Ini kayak gini enggak nuntut ilmu, ikhwan. Ini nyari orang. Ini cuma pengen kagum doang sama seseorang. Baru masuk ilmunya ke situ. Masuk ketika apa? Ketika pas ngaji aja. Nanti keluar juga karena nggak biasa dengan ilmu yang mapan, akhirnya keluar juga ilmunya rontok juga. Jadi kajian yang rutin itu membangun diri kita untuk betul-betul kokoh ilmunya, sebenarnya gitu. Namanya kajian tematik itu ya sekali-kali bagus untuk penyegaran, refreshing, penyegaran, penyemangatan, iya. Tapi kalau misalnya itu aja yang dicari, ya udah selesai. Antum nggak nuntut ilmu. Udah itu mau tablik kabar doang, kemudian hobinya setiap hari hanya ngeliat status temen, terus status WhatsApp di scroll tok ngeliat dagangan teman-teman tok gitu. Ya, kemudian ngeliat reels video, ngeliat ini ngeprank itu gitu. Iya. Kalau udah tua tuh. Iya, masih aja kayak gitu. Oh, udahlah, ayo nuntut ilmu yang rutin. Jangan nunggu nanti saya bakal ini, nanti ngomong doang kayak gitu mah. Sampai sekarang tuh bisa kita lakukan ini. Bahkan antum misalnya penghasilan sedikit, jualan apa? Cilok misalnya. Hanya berapa puluh ribu sehari, cuma berapa? Antum bisa bermental sedekah dari sekarang sebenarnya. Bisa membagi waktu, misal antum. Ustaz anak jualan cilok tapi sehari paling cuma 50.000 doang penghasilan. Cuma anak pengen cita-cita suatu saat anak bisa punya istri 4 saat. Anak bilang, oke. Oke. Antum bagus punya cita itu. Bisa mulai dari sekarang. Maksudnya anak mulai nikah lagi sekarang. Bukan. Antum mulai sekarang 50.000 itu betul-betul antum teguhkan gimana antum sisihkan untuk terbiasa sedekah. Terbiasa memakmurkan hati dengan legowo dalam sedekah. Apa hubungannya? Ada hubungannya. Antum nggak mungkin bisa poligami kalau antum ngeluarin duit itu berat. Beneran. Antum bakhil, medit, pelit, afrit, nggak bisa poligami. Bahkan satu istri aja keberatan tuh istri. Ya maka antum dari sekarang
Emang hampir mustahil sih orang kayak antum, tapi nggak apa-apa. Bercita-cita aja nggak apa-apa, karena ini ibadah. 50.000 sehari penghasilan. 20.000 buat makan anak istri. Pakai dedak sama pelet dah tuh makan tuh. Kemudian 20.000 buat sedekah, 10.000 tabung. Bisa nggak antum kayak gitu? Berat Sat. Itulah hidup antum berat. Makanya nggak usah berat-berat dulu deh. Coba yang sekarang bisa nggak antum betul-betul perbaiki? Sebenarnya bisa. Bisa. Kalau seseorang mindset dari awal, saya bisa. Saya mulai dari sekarang, itu akan bisa. Tapi kalau seorang mindsetnya, ntar dah nanti. Nggak bisa. Nggak bisa. Beneran nggak bisa. Kemudian falamma taghasyaha. Jadi ketika ini, baru ketika mau lahiran, kalau misalnya engkau memberikan kepada kami anak yang normal, yang saleh, yang baik, ya Allah, kami akan bersyukur. Ya akhi, antum bersyukur dari sekarang coba, gitu loh. Dari sebelum terjadinya apa yang antum inginkan, bersyukur dengan apa yang ada sekarang. Maka antum akan bersyukur dengan apa yang Allah beri nanti. Jadi bersyukur dengan apa yang ada sekarang, maka antum akan bersyukur dengan apa yang Allah beri nanti. Namun kalau antum menunda syukur antum nanti aja pas diberi, sekarang berarti antum nggak bersyukur, dan nanti juga antum nggak terlatih untuk bersyukur. Maka kemudian falamma atahuma salihah ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Maka setelah Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang baik, yaitu anak yang normal, lahirnya normal, enggak cacat, mereka menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah Allah anugerahkan itu. Ya, di antara anak ini kemudian bukannya dididik dengan baik, atau malah dinamakan dengan nama yang tadi, nama syirik dan semisalnya, atau hal-hal lain, yaitu melakukan ritual-ritual yang mana ritual tersebut mengandung kesyirikan, atau mencari nafkah dengan cara yang haram untuk anak ini, atau hal-hal lain yang merupakan pelanggaran, maka mana syukurnya? Fata'ala Allahu amma yusyrikun. Maka maha tinggi Allah Ta'ala dari apa yang mereka persekutukan. Ya, ini yang bisa kita sampaikan di kitab At-Tauhid. Dari bab ini, insyaallah pada pertemuan mendatang kita akan membahas tentang bab masalah Asma al-Husna, dan itu bab yang pembahasannya sebenarnya panjang sekali. Yang mudah-mudahan bermanfaat bagi anak dan juga antum. Barakallahu fikum jami'an. Ini udah memasuki hari Arafah menurut perhitungan pemerintah ya. Besok Id. Gitu ya, insyaallah seperti itu ya. Atau di sini Id nanti, enggak mungkin kan? Besok Id di sini, besok insyaallah ya udah. Taib. Jadi mudah-mudahan takbir muqayyad setelah salat berjamaah ya, itu syariat yang perlu ditegakkan ya di masjid-masjid sunnah ya. Siapa yang man sanna sunnatan fil Islam sunnatan hasanatan ya, siapa yang menegakkan sunnah yang baik, pertama kali dia memproklamirkan, mempopulerkan, maka dia dapat pahala orang-orang yang mengikutinya. Ya, jadi mulai subuh, kemudian ba'da zuhur, ba'da al-asr, ba'da maghrib, ba'da isya, sampai hari tasyrik terakhir Kamis. Kamis kan, hari tasyrik terakhir Kamis. Kamis asar, sampai Kamis asar. Ya. Dan wasiatkan ke imam, ke Ustadz Budi ya, supaya bukan mengkomandoi, mengingatkan jemaah supaya bertakbir, takbir muqayyad namanya. Mungkin ini sudah diajarkan insyaallah di sini insyaallah. Mau takbir muqayyad ya, supaya jemaah bertakbir selayaknya kita takbir Id, takbir muqayyad. Ya insyaallah itu berpahala dan bermanfaat untuk anak dan juga antum semua insyaallah. Lakukan ini, amalkan itu jemaah sekalian. Ya, kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.